Just bounce to this. Pengertian deviasi. Dalam statistik, yang dimaksud dengan deviasi adalah selisih atau simpangan dari masing-masing skor atau interval dari nilai rata-rata hitungannya. Deviasi merupakan salah satu ukuran variabilitas data yang biasa dilambangkan dengan huruf kecil yang digunakan bagi lambang skornya. Jadi, apabila skornya dilambangkan X, maka deviasinya berlambang X. Jika skornya Y, maka deviasinya Y. Jika skornya Z, maka deviasinya Z. Jenis-jenis deviasi. Karena deviasi merupakan simpangan atau selisih dari masing-masing skor terhadap mean grupnya, maka terdapat dua jenis deviasi, yaitu 1. Deviasi yang berada di atas mean, dan 2. Deviasi yang berada di bawah mean. Deviasi yang berada di atas mean dapat diartikan sebagai selisih lebih, karena deviasi semacam ini akan bertanda plus dan biasa dikenal dengan istilah deviasi positif. Adapun deviasi yang berada di bawah mean dapat diartikan sebagai selisih kurang, oleh karena itu selalu berada minus, dan biasa dikenal dengan istilah deviasi negatif. Mean deviasi adalah jumlah harga mutlak deviasi dari setiap skor atau interval dibagi dengan jumlah frekuensi. Dalam menjumlahkan deviasi ini, tanda aljabar yang berada plus dan minus diabaikan. Dengan demikian, yang dijumlahkan hanya harga mutlak deviasi itu saja. Dalam perhitungan mean deviasi itu, mengabaikan tanda aljabar yang bertanda plus dan minus, sehingga semuanya bertanda plus atau harga mutlak. Maka, mean deviasi kurang populer digunakan dan jarang sekali digunakan dalam analisis data statistik. Ada beberapa rumus yang digunakan untuk menghitung mean deviasi, yaitu yang pertama, rumus mean deviasi untuk data tunggal yang seluruh angkanya berfrekuensi 1. Perhatikan contoh, pada tabel 1, nilai hasil ujian 5 mata pelajaran dicapai oleh Andini, X. Nilai X, frekuensi, F, deviasi, X sama dengan X kurang M. Rumus mean deviasi untuk data tunggal yang seluruh angkanya berfrekuensi 1. Yang pertama, menghitung mean dengan rumus M sama dengan sigma X dibagi N, di mana sigma X sama dengan 300 atau seluruh nilai, dan N sama dengan 5 atau frekuensi. Jadi M sama dengan 300 bagi 5 sama dengan 60. Yang kedua, menerapkan masing-masing defisien dengan rumus X kecil sama dengan X kurang M. Misalnya, X sama dengan 50 dan M sama dengan 60. X itu nilai dan M adalah mean. Jadi, X sama dengan 50 kurang 60 sama dengan negatif 10 dan seterusnya. Yang ketiga,
menjumlahkan deviasi. Ingat, dalam menjumlah, tanda plus dan minus diabaikan, di mana diperoleh hasil perkalian tersebut 60 sigma X sama dengan 60. Menghitung mean deviasi dengan rumus MD sama dengan sigma X bagi N, di mana MD sama dengan 60, N sama dengan 5, sama dengan 12. Jadi, mean deviasi nilai yang diperoleh oleh Andini adalah 12. Yang kedua, rumus mean deviasi untuk data tunggal yang sebagian atau seluruh angkanya berfrekuensi lebih dari 1. Rumusnya, MD sama dengan sigma Fx sama dengan N, di mana MD merupakan mean deviasi yang kita cari, sigma Fx merupakan jumlah dari hasil perkalian antar frekuensi tiap-tiap nilai atau skor dengan masing-masing deviasinya, dan N adalah jumlah frekuensi. Kita lihat pada tabel. Untuk menyelesaikan rumus mean deviasi, yang pertama kita lakukan adalah yang pertama, mengalihkan antara masing frekuensi dengan nilainya, diperoleh hasil perkalian tersebut adalah 154 atau sigma Fx sama dengan 154. Yang kedua, menghitung mean dengan rumus M sama dengan sigma Fx per N, di mana sigma Fx sama dengan 154 dan N atau jumlah frekuensi 25. Maka mean sama dengan 154 dibagi 25 sama dengan 6,16. Yang ketiga, menetapkan masing-masing deviasi dengan rumus X sama dengan X kurang M. Misalnya, X sama dengan 9 atau X sama dengan 3 dan M sama dengan 6,16. Jadi, 9 kurang 6,16 adalah positif 2,48 atau X3 dikurang 6,16 sama dengan min 3,16 dan seterusnya. D. Mengalihkan antara masing-masing frekuensi F dengan deviasinya. E. Menjumlahkan hasil perkalian antara masing-masing frekuensi dengan deviasinya. Ingat, dalam menjumlah, tanda plus dan minus kita abaikan. Diperoleh hasil perkalian tersebut adalah 30,8. Sigma Fx sama dengan 30,8. F. Menghitung mean deviasi dengan rumus MD sama dengan sigma Fx dibagi N, di mana sigma Fx 30,8 dan N sama dengan 25. Kita masukkan rumus MD sama dengan 30,8 bagi 25. Hasilnya 1,232 atau 1,23. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa mean deviasi dari 25 orang mahasiswa dalam mata kuliah statistik pendidikan adalah 1,23. Rumus mean deviasi data kelompok adalah MD sama dengan sigma Fx bagi N. MD merupakan mean deviasi yang kita cari. Sigma Fx merupakan jumlah dari hasil perkalian antara frekuensi tiap-tiap kelas interval dengan deviasinya. N. Jumlah frekuensi. Kita lihat contoh. Untuk menyelesaikan rumus mean deviasi tersebut, terlebih dahulu kita lakukan A. Menempatkan midpoint masing-masing kelas interval. B. Mengalihkan masing-masing frekuensi dengan midpointnya dan menjumlahkannya. Dari hasil perkalian tersebut diperoleh sebesar 3726 atau sigma Fx sama dengan 3726. C. Menghitung mean dengan rumus M sama dengan sigma Fx dibagi N, di mana sigma Fx sama dengan 3726 dan N atau jumlah frekuensi sama dengan 60. Jadi M sama dengan 3726 dibagi 60 sama dengan 62,1. D. Menetapkan masing-masing deviasi dengan rumus X sama dengan X kurang M. Misal X sama dengan 71 atau X sama dengan 53 dan M 62,1. Jadi X sama dengan 71 kurang 62,1 sama dengan positif 8,9. X sama dengan 53 dikurang 62,1 sama dengan negatif 9,1. E. Menentukan antara masing-masing frekuensi F dengan deviasi atau X. F. Menjumlahkan hasil perkalian antara masing-masing frekuensi dengan deviasinya. Ingat, dalam menjumlah, tanda plus dan minus diabaikan.
di mana diperoleh hasil perkalian tersebut 235,4 atau sigma fx sama dengan 235,4. G. Menghitung mean deviasi dengan rumus MD sama dengan sigma fx bagi n, di mana sigma fx sama dengan 235,4 dan n sama dengan 60. MD sama dengan 235,4 dikurang 60 sama dengan 3,92. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa mean deviasi hasil final test dari 60 orang mahasiswa dalam mata kuliah statistik pendidikan adalah 3,92. Standar deviasi. Standar deviasi atau simpangan baku adalah suatu nilai yang menunjukkan tingkat atau derajat variasi kelompok atau ukuran standar penyimpangan dari rata-ratanya. Standar deviasi adalah akar dari jumlah deviasi kuadrat dibagi dengan banyaknya individu. Dengan pengertian yang sederhana dan mudah, yang dimaksud dengan standar deviasi yaitu akar dari varians. 1. Rumus simpangan baku data tunggal. Simpangan baku populasi. Rumusnya, simpangan baku populasi N dikurang 1 sama dengan akar sigma X pangkat 2 dikurang sigma X pangkat 2 per N dibagi N per 1, atau S sama dengan akar sigma X pangkat 2 dibagi N per 1. Yang kedua, rumus simpangan baku data distribusi. Simpangan baku populasi N dikurang 1 sama dengan akar sigma Fx pangkat 2 dikurang sigma Fx pangkat 2 per sigma F kurang 1 dibagi sigma F kurang 1, atau S sama dengan akar sigma Fx pangkat 2 dibagi sigma F kurang 1. Kegunaan dari deviasi rata-rata dan deviasi standar. Deviasi standar dan deviasi rata-rata berguna sebagai ukuran untuk mengetahui variabilitas data dan sekaligus untuk mengetahui homogenitas data. Dengan mengetahui besar kecilnya deviasi rata-rata dan deviasi standar, kita akan dapat mengetahui bagaimana variabilitas dan homogenitas data yang sedang kita selidiki. Jika deviasi rata-rata dan deviasi standar makin besar, berarti makin besarlah variabilitas datanya, atau semakin kurang homogennya. Sebaliknya, apabila deviasi rata-rata atau deviasi standar kecil, maka data yang sedang kita teliti itu makin dekat kepada sifat homogenitas.